Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sahabat muslim dimanapun Anda berada. Untuk selanjutnya seperti yang telah kita janjikan bersama tadi bahwasanya tepat pada pukul 9:30 waktu Indonesia Barat akan kembali kami hadirkan ke tengah-tengah ruang dengar Anda sebuah kajian remaja bersama Ustadz Ari Wahyudi Abdullah Ta'ala, yang pada kesempatan pagi ini insyaallah beliau akan menjelaskan berkenaan dengan tema remaja, dunia di tanganku dan akhirat di hatiku. Semoga Ikhwanufillah Azanillah dapat menyimak kajian pada pagi hari ini dan juga dapat bergabung dan bertanya kepada kami di pingbox kami di www.radiomuslim.com atau juga di YM kami di kajian_Jogja. Ya baiklah Ikhwanufillah Azanillah yakum, berkenaan beliau telah hadir di studio, akan kita beri salam dulu Ustadz yang ada di depan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa Ustadz? Alhamdulillah khair. Hari pertama ya Ustadz ini bulan Ramadan, semoga jadi barokah dan kita kuat menjalaninya. Amin. Ya baiklah Ikhwanufillah Azanillah yakum, akan segera saja kita mulai kajian pada sesi pagi hari ini. Selamat menyimak dan mengikuti kajian hari ini, semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalamu wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan dan akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, mendengar setia radio Muslim, para remaja yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita tambahan hidayah, memberikan kepada kita tambahan pemahaman tentang agama kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini di awal bulan Ramadan. Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui acara ini, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar pertemuan ini menjadi pertemuan yang berbarokah, yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebaikan dan juga pemahaman tentang dinul Islam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, materi yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini yaitu tentang sebuah tema dunia di tanganku, akhirat di hatiku. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita semua telah mengetahui bahwasanya dunia yang kita tinggal di dalamnya adalah kesenangan yang bersifat sementara. Dunia yang membuat banyak orang mengeluarkan banyak energi, banyak pemikiran, demikian juga tenaga dan waktu mereka. Namun ternyata dunia itu, sekalian, adalah perkara yang sementara. Dunia itu hanya sementara. Dunia tidak abadi. Dunia tidak kekal. Maka ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, apabila kita mengetahui bahwasanya dunia ini tidaklah kekal, dia itu tidaklah abadi, maka janganlah kita tertipu dengan dunia, sementara dunia itu sementara. Janganlah kita tertipu dengan dunia. Namun ikhwas sekalian, bukan berarti kita tidak memikirkan masalah kehidupan kita di dunia ini, bukan demikian. Namun maknanya adalah hendaknya kita jadikan kehidupan dunia ini menjadi jembatan yang bisa mengantarkan kita kepada kebahagiaan yang hakiki, yaitu di akhirat nanti. Kebahagiaan yang tidak sedikit pun dicampuri dengan keletihan dan kesusahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-64. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib."
Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang hakikat kehidupan dunia dan hakikat kehidupan akhirat. Allah katakan, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib." Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali apa? Lahwun wa la'ib, yaitu senda gurau dan permainan. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah al-hayawan, itulah kehidupan yang sejati. Lau kanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahui. Maka ayat yang mulia ini sekalian menunjukkan kepada kita bahwasanya kebanyakan orang yang hidup di alam dunia ini mereka menghabiskan waktunya untuk perkara yang tidak penting. Sia-sia, membuang-buang waktu mereka dengan sunda gurau, dengan permainan. Berbagai macam perkara-perkara dunia membuat mereka lupa tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang negeri akhirat, yang akhirat itu adalah kekal dan abadi. Banyak di antara manusia yang tertipu. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat yang kelima, "Ya ayuhan nasu inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil ghurur." Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada seluruh umat manusia, tidak hanya orang-orang yang beriman saja. Allah katakan, "Ya ayuhan nas, wahai umat manusia." Siapa saja manusia, entah itu remaja, entah itu orang yang tua, laki-laki ataupun perempuan, Allah menyeru kepada mereka, "Ya ayuhan nas, inna wa'dallahi haqqun." Sesungguhnya janji Allah itu adalah benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Janganlah kalian tertipu oleh kehidupan dunia. Wala yaghurrannakum billahil ghurur. Dan janganlah membuat kalian tertipu sehingga kalian lalai dari Allah Subhanahu wa taala oleh tipu daya dari al-ghurur, yaitu syaitan. La'natullah alaih. Maka ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, manusia karena dia itu cenderung menyukai perkara-perkara yang menyenangkan walaupun sifatnya sementara, maka banyak di antara manusia yang tertipu oleh kesenangan-kesenangan tersebut. Makanya Allah memperingatkan dalam ayat ini, "Fala taghurrannakumul hayatud dunya." Janganlah kalian tertipu oleh kehidupan dunia. Jangan sekali-kali kita tertipu oleh kehidupan dunia. Ikhwatillah rahimani wa rahimakumullah. Dan banyak hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang apabila kita perhatikan akan menunjukkan kepada kita bagaimanakah sebenarnya hakikat kehidupan dunia ini. Disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Amr bin Auf al-Ansari. Dari sahabat Amr bin Auf al-Ansari radhiyallahu anhu, suatu ketika Rasulullah SAW mengutus Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu ke negeri Bahrain untuk mengambil jizyah, yaitu pajak atau semacam upeti yang diambil dari orang-orang kafir dan diberikan kepada pemerintahan kaum muslimin. Maka ketika itu Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu datang ke Bahrain untuk mengambil jizyah dari penduduk Bahrain. Faqadama bimalin minal Bahrain. Maka dia pun datang dengan membawa harta dari Bahrain. Fasami'atil ansaru biqudumi Abi Ubaidah. Maka orang-orang Ansar mereka mendengar kedatangan Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Fawafau salatal fajri ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun suatu ketika berpapasan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kesempatan salat fajar, salat berjamaah, salat subuh. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insarafa. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai dari salat, dan demikianlah seorang imam, hendaknya ketika dia selesai salat insarafa, maka dia berzikir sebentar, kemudian dia berpaling menghadap kepada jamaah. Fata'arradu lahu, dan mereka pun menampakkan diri kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tersenyum hina ra'ahum, ketika beliau melihat mereka. Tsumma qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Adzunnukum sami'tum anna Aba Ubaidah qadima bi syai'in minal Bahrain." Aku mengira bahwasanya kalian telah mendengar bahwasanya Abu Ubaidah
Ibnul Jarrah telah datang membawa sesuatu dari Bahrain. Jadi kedatangan Abu Ubaidah di kalangan kaum Ansar telah diketahui oleh orang-orang Ansar. Ya, sampai-sampai Rasul mengatakan demikian. Dan hal ini memberikan pelajaran kepada kita ikhwas sekalian, bahwasanya hendaknya seorang imam, orang yang memiliki tanggung jawab untuk mengurusi masjid kaum muslimin, urusan kaum muslimin, itu hendaknya dia memperhatikan keadaan yang ada di jamaahnya. Ya. Sampai-sampai di sini dikatakan Rasulullah SAW itu bisa menangkap, ya kan, bagaimana gelagat yang muncul di kalangan para sahabatnya ketika mereka mendengar datangnya Abu Ubaidah Ibnul Jarrah dari Bahrain. Dan hadis ini juga menunjukkan kepada kita, ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, hendaknya seorang pemimpin dia bersikap nasihat. Maknanya apa? Maknanya dia melakukan perkara-perkara yang dengan hal itu dia mengetahui bahwasanya ini mendatangkan kebaikan bagi mereka. Jadi jangan jadi pemimpin yang berkhianat, dalam artian seorang itu mengetahui bahwasanya itu adalah baik, kemudian dia tidak nasihatkan kepada orang-orang yang dia pimpin, dia sembunyikan kebenaran yang dia ketahui, maka ini adalah pemimpin yang berkhianat. Ya, hendaknya kita menjadi pemimpin yang amanah, yang bisa menjaga amanah, memberikan nasihat, menghendaki kebaikan bagi saudara kita, orang-orang yang kita pimpin. Maka Rasulullah SAW ketika membaca gelagat tersebut, Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, aku menyangka bahwasanya kalian telah mendengar datangnya Abu Ubaidah datang membawa sesuatu. Ya. Rasulullah SAW menyebut harta di sini dengan bisyai'in minal Bahrain. Rasulullah tidak mengatakan dengan harta, tapi Rasulullah mengatakan bisyai'in minal Bahrain. Dan yang semacam ini ikhwas sekalian menunjukkan ya, sebagaimana dalam hadis-hadis yang lain ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang masalah niat. Ketika Rasulullah menyebutkan faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya kepada apa yang dia niatkan. Rasulullah tidak menyebutkan dunia ataupun wanita karena menunjukkan bahwasannya orang itu apabila dia beramal ingin mendapatkan dunia atau wanita, maka itu tercela, maka tidak disebutkan dunia dan wanita dalam hadis tersebut. Demikian juga dalam hadis ini Rasulullah SAW menggunakan ungkapan bahwasannya Abu Ubaidah telah datang dari Bahrain bisyai'in minal Bahrain, membawa sesuatu, menunjukkan bahwasanya sesuatu yang hakikatnya itu adalah harta, itu adalah bukan sesuatu yang layak untuk diagung-agungkan dan dibesar-besarkan dan menjadi tujuan hidup seseorang. Faqalu, maka para sahabat menjawab pertanyaan beliau, ajal ya Rasulullah, benar ya Rasulullah. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, abshiru wa amilu ma yasurrukum. Bergembiralah kalian. Bergembiralah kalian. Menunjukkan bahwasannya apabila seorang mendapatkan harta, maka tidak mengapa dia bergembira. Ya. Bahkan Rasulullah memerintahkan, abshiru, bergembiralah. Ini menunjukkan bahwasanya bergembira karena mendapatkan harta itu tidak terlarang. Itu tidak terlarang. Wa amilu ma yasurrukum. Dan harapkanlah apa yang membuat kalian gembira, yang menyenangkan. Harapkanlah, cita-citakanlah apa saja yang membuat kalian senang. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW tidak memungkiri bahwasanya seorang ketika dia hidup di dunia, dia membutuhkan makan, dia membutuhkan minum dan lain sebagainya dari berbagai macam kesenangan dunia. Makanya Rasulullah memerintahkan absyiru wa amilu ma yasurukum. Bergembiralah kalian, harapkanlah apa yang membuat kalian senang. Makanya seorang itu boleh bergembira. Boleh saja bergembira, dia mendapatkan fasilitas kehidupan, dia bisa minum, dia bisa makan, dia memiliki rumah yang bagus dan sebagainya. Maka hendaknya dia bisa memiliki pandangan yang benar. Bagaimana cara pandang yang benar? Maka lihatlah hadis ini. Kemudian Rasulullah SAW tidak cukup di situ. Perhatikanlah hadis berikutnya. Kelanjutannya hadis ini mengatakan, fa wallahi mal faqra akhsha alaikum. Rasulullah SAW mengatakan, demi Allah, Rasulullah bersumpah. Berarti ini adalah perkara yang sangat penting, bukan perkara yang bisa diremehkan. Harta adalah perkara yang penting, tidak bisa diremehkan. Mal faqra akhsha alaikum.
bukanlah kemiskinan yang aku khawatirkan menimpa kalian. Perhatikan, di awal hadis ini Rasulullah SAW memerintahkan, bahkan menganjurkan untuk berbahagia kepada para sahabat dengan mereka mendapatkan harta dari jizyah tersebut. Kemudian Rasulullah memperingatkan bahwasannya bukan kemiskinan yang aku khawatirkan menimpa kalian, walakinna akhsha an tubsata ad-dunya alaikum kama busitat ala man kana qablakum. Akan tapi yang aku khawatirkan adalah ketika dunia itu dibentangkan di hadapan kalian sebagaimana dibentangkan kepada orang-orang sebelum kalian, fatanafasuha. Di manakah letak kekhawatiran Rasulullah SAW? Bukan dengan banyaknya dunia yang kita miliki, bukan itu. Akan tetapi yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW ketika orang dibukakan baginya dunia, dia memiliki banyak harta, memiliki kedudukan yang tinggi, berbagai macam fasilitas dunia dia miliki, kemudahan-kemudahan, ya zaman kita sekarang misalnya internet dan lain sebagainya dari berbagai macam kecanggihan teknologi, bukan itu yang dikhawatirkan itu semata. Akan tapi yang dikhawatirkan adalah fatanafasuha kama tanafasuha. Kemudian dunia yang dibentangkan kepada kalian itu membuat kalian apa? Karena fa di sini fa sababiyah. Sehingga dunia yang dibentangkan kepada kalian itu membuat kalian berlomba-lomba untuk meraih dunia. Letaknya di mana kesalahannya ketika mereka menjadikan dunia itu sebagai tujuan, sebagai tambatan hati mereka. Fatanafasuha. Kalian pun berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia. Kama tanafasuha, sebagaimana orang-orang terdahulu, orang-orang ahlul kitab, al-yahud wan nasara, orang-orang kafir, umat-umat yang terdahulu yang mendahului kita. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia. Fatuhlikakum kama ahlakathum, maka dunia itu pun akan membinasakan kalian sebagaimana dunia telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Hadis muttafaqun alaih. Maka hadis ini ikhwas kalian rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwasanya anna hadhihi dunya laysat bi syai'in binisbah lil akhirah. Sesungguhnya dunia ini tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan akhirat. Wa annaha mamarrun wa mazra'atun lil akhirah. Hakikat dari kehidupan kita di dunia ini adalah apa? Kita sekedar lewat saja. Kita di dunia ini hanya sekedar numpang lewat saja. Wa mazra'atun, dan dunia ini adalah ladang bagi kita untuk menuai hasilnya di akhirat nanti. Maka ikhwas sekalian, hadis-hadis tersebut atau hadis ini menunjukkan kepada kita tentang hendaknya seorang muslim itu memiliki sikap zuhud terhadap dunia. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau meriwayatkan bahwasannya suatu ketika Rasulullah SAW duduk di atas mimbar. Duduk di atas mimbar. Ya, maksudnya mimbar di sini adalah mimbar seperti mimbar di zaman Rasulullah SAW. Itu mimbar yang tidak seperti mimbar yang banyak dimiliki kaum muslimin, yaitu mimbar dengan susunan dengan tiga tingkat, ya. Dan di depannya tidak ada penutupnya sebagaimana yang banyak dimiliki oleh kaum muslimin sekarang ini. Di mimbar Rasulullah SAW seperti itu, yang mungkin bisa kita saksikan misalnya di televisi, yaitu misalnya ketika sholat Jumat misalnya di Makkah dan di negeri-negeri Islam yang lainnya, maka sholat Jumatnya dengan khutbah dengan mimbar yang demikian, ya. Maka ketika disebutkan di sini Rasulullah SAW itu duduk di atas mimbar, maknanya ya duduk di atas mimbar seperti itu, bukan duduk di atas mimbar itu seperti yang mimbar kita, ya beda itu enggak nyambung. Wa jalasna haulahu, kemudian kami pun duduk di sekitar Nabi SAW. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, inna mimma akhafu alaikum min ba'di ma yuftahu alaikum min zahrati dunya wa zinatah. Sesungguhnya salah satu yang aku khawatirkan menimpa kalian sesudahku, apa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW, yaitu ma yuftahu alaikum min zahrati dunya wa zinatah, yaitu apa yang dibukakan bagi kalian, yaitu berupa perhiasan dunia, ya, kesenangan dunia dan perhiasannya, ya. Ikhwatillah rahimani wa rahimakumullah, remaja muslim dan muslimah yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan hidayah kepada kita dan tambahan ketakwaan kepadanya.
Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Rasulullah SAW adalah orang yang sangat penyayang kepada umatnya. Saking sayangnya beliau kepada umatnya, maka beliau peringatkan tentang suatu bahaya. Yang bahaya ini tidak disadari oleh orang banyak. Mereka kebanyakan orang menganggap ini bukan bahaya. Ini adalah kenikmatan. Ini adalah apa? Kesenangan yang harus kita harus kita bergembira dan kita gunakan ya sepuas-puasnya. Yaitu apa? Zahratid dunya wa zinataha. Yaitu kesenangan dunia dan perhiasannya. Kebanyakan orang mereka tertipu oleh dunia dan perhiasannya, sehingga mereka lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan pula dalam hadis yang lain dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna dunya hulwatun khadiratun." Sesungguhnya dunia ini hulwah. Hulwah maknanya Pak, manis. Dunia ini manis. Khadirah, dan dunia ini hijau ranum, seperti buah-buahan. Dunia ini indah. Wa innallaha ta'ala mustakhlifukum fiha. Dan Allah Subhanahu wa taala menyerahkan dunia ini untuk kalian urusi. Fayanzuru kaifa ta'malun. Maka Allah ingin melihat bagaimana kalian bermuamalah dengan dunia, bagaimana kalian berinteraksi dengan dunia. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Perhatikanlah di sini Rasulullah SAW memerintahkan kepada umatnya, hati-hatilah kalian dari dunia dan hati-hatilah dari fitnahnya wanita, perempuan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Rasulullah SAW memperingatkan akan bahaya fitnah dunia. Ketika orang itu memiliki harta, ketika orang itu memiliki kedudukan, kebanyakan di antara mereka lalai. Mereka lupa bahwasanya hakikat harta yang diberikan kepada mereka itu adalah untuk bersyukur kepada Allah, untuk berinfak di jalannya. Tidakkah kita ingat tanda orang-orang yang bertakwa, ya sekalian? Ketika kita baca misalnya dalam awal-awal surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Perhatikanlah ayat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Alif Lam Mim inilah kitab Al-Qur'an, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ketika orang-orang yang bertakwa mengetahui bahwasanya kebenaran itu sumbernya adalah Al-Qur'an dan di sana tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya, maka mereka adalah menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah ciri mereka? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka beriman kepada yang gaib. Meskipun mereka tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, mereka mengimaninya. Wa yuqimunas shalah. Kemudian mereka juga menegakkan salat karena Allah memerintahkan salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Tidak berhenti sampai di situ saja, mereka juga menginfakkan, membelanjakan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Maka demikianlah orang yang bertakwa. Dan kita semua tahu bahwasanya ibadah puasa Ramadan di antara tujuannya yang paling utama adalah agar kaum muslimin, agar orang-orang yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya bulan Ramadan ini mendidik diri kita untuk semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan menjaga lisan kita, dengan menjaga anggota badan kita dari melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dengan selain dengan menjaga, kita juga dengan mengeluarkan, yaitu apa yang kita miliki dari kebaikan-kebaikan. Orang yang memiliki ilmu hendaknya dia menyumbangkan ilmunya. Orang yang memiliki harta hendaknya dia menyisihkan sebagian hartanya. Allah tidak minta kepada kita untuk memberikan semua harta kita. Allah katakan wa mimma razaqnahum yunfikun, dan sebagian kecil saja dari apa yang kami rezekikan kepada mereka untuk diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, tentu saja. Maka ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, orang yang menyadari hakikat dunia, maka dunia itu akan menjadi ringan baginya. Karena dunia ini cuma sementara. Dan Allah katakan fattaqud dunya, hati-hatilah kalian terhadap fitnah dunia. Wattaqun nisa, dan hati-hatilah kalian dari fitnahnya kaum perempuan. Betapa banyak orang yang tersesat dari jalan yang benar, terjerumus dalam lembah kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala gara-gara dunia. Dua macam fitnah ini, fitnah dunia dan fitnah wanita.
Maka ikhwas sekalian, rahimani wa rahimakumullah, hadis ini juga menunjukkan kepada kita tentang pentingnya zuhud di dunia. Pentingnya zuhud di dunia. Yaitu hendaknya kita meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Ya. Disebutkan pula ikhwas sekalian dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW ketika itu beliau menggali parit bersama para sahabat ketika peperangan Khandaq. Maka beliau mengatakan, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Lihatlah ini Rasulullah SAW. Rasulullah SAW orang yang paling mulia, orang yang paling bertakwa, yang paling kuat keimanannya dibandingkan seluruh umat manusia. Apa yang boleh katakan tentang kehidupan dunia? Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada penghidupan, tidak ada kehidupan yang sejati kecuali kehidupan di akhirat. Oleh karena itu, orang-orang kafir, ikhwas sekalian, mereka menyesali kehidupan mereka di alam dunia dan mereka tidak menganggapnya sebagai kehidupan. Mereka mengatakan, ya laitani qaddamtu li hayati. Aduhai, seandainya aku dahulu ketika di dunia, aku mempersiapkan diri untuk menghadapi kehidupanku. Ya laita, mereka berangan-angan supaya ingin kembali ke dunia. Ya laitani qaddamtu li hayati. Seandainya aku dulu mempersiapkan diri, membekali diri, menuntut ilmu, mengamalkannya, berinfak di jalan Allah, menunaikan salat, zakat, puasa dan lain sebagainya. Ya laitani qaddamtu li hayati. Mereka menyebut kehidupan mereka di dunia itu tidak sebagaimana kehidupan. Ya laitani qaddamtu li hayati. Karena inilah kehidupan yang hakiki, itu kehidupan di akhirat. Sebagaimana yang disebutkan dari Anas bin Malik dari Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, yadba'ul mayyitu salasatun. Ada 3 macam yang akan mengikuti mayit. Ada 3 macam yang akan mengikuti mayit. Kalau orang itu sudah mati, maka ada 3 yang mengikutinya. Ahluhu, yang pertama adalah keluarganya. Kalau ada orang mati, maka keluarganya itu akan mengikuti orang yang meninggal tersebut, mengantarkan jenazahnya. Wa maluhu, kemudian hartanya. Wa amaluhu, dan amalnya. Ada 3 macam yang akan mengikuti kepergian orang yang meninggal. Yaitu apa? Keluarganya, kemudian hartanya, dan amalannya. Apa kata Rasulullah SAW? Fayarji'u isnani, yang kembali ada 2. Wa yabqa wahidun, yang sisa yang akan bersama dengan mayit tersebut sampai dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala hanya 1. Adapun keluarga kita, yarji'u ahluhu, keluarganya akan pulang kembali. Wa maluhu, dan hartanya pun akan ditinggalkan di dunia, tidak akan ikut bersama dia berjumpa dengan Allah. Wa yabqa amaluhu, dan akan tersisalah apa? Amalnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara, yauma la yanfa'u malun wala banun, tidak bermanfaat di akhirat ketika orang sudah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kematian sudah disembelih, maka tidak bermanfaat lagi orang yang membawa harta yang banyak, orang yang memiliki keturunan yang banyak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat, sebagaimana hatinya Ibrahim alaihissalam yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Bagaimanakah hati Ibrahim alaihissalam? Adalah hati orang yang bertauhid, orang yang sangat takut terjerumus dalam syirik. Itulah hati seorang yang memiliki hati yang hatinya adalah qalbun salim. Maka ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasannya hendaknya kita tidak tertipu oleh fitnah harta. Hendaknya kita memperhatikan bagaimanakah amalan kita. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan wa yabqa amaluhu, yang tersisa itu adalah amalnya. Orang punya harta banyak, ya, punya tabungan di mana-mana, tapi tidak pernah berinfak di jalan Allah. Untuk apa hartanya? Dan ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, apabila kita menyadari bahwasanya kehidupan dunia ini adalah sementara, dan apabila kita berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas, ya, dengan balasan yang terbaik. Maka yakinilah bahwasanya kesenangan yang ada di akhirat nanti adalah kesenangan yang tidak tertandingi. Sebaliknya,
Kesengsaraan yang akan didapatkan oleh orang yang kafir, orang yang durhaka di akhirat adalah kebinasaan yang sangat menyukarkan, membuat orang itu susah dan lebih susah daripada kehidupan kita di alam dunia ini. Orang mungkin di dunia kehabisan uang, dia akan ngutang sana, ngutang sini, ya. Orang kehabisan tidak makan, dia kelaparan, dia sakit dan semacamnya. Maka sadarilah bahwasanya kesusahan kita di akhirat kalau kita durhaka kepada Allah, kalau kita kufur kepadanya, kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak taat kepadanya, maka kesusahan yang akan kita dapatkan itu sangat-sangat menyakitkan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nari yaumal qiyamah." Pada hari kiamat didatangkan orang penduduk dunia yang paling senang hidupnya. Jadi dia ini adalah orang yang penduduk dunia yang paling nikmat hidupnya. Min ahli nar, akan tapi dia ini adalah penduduk neraka. Di dunia dia adalah orang yang paling senang, semua kenikmatan dunia dia dapatkan, tapi dia adalah penduduk neraka. Fayusbahu finnari sabghatan, maka dicelupkan oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka satu kali celupan saja di neraka. Tsumma yuqal, kemudian dikatakan kepadanya, ya ibna Adam hal ra'aita khairan qattu, wahai anak manusia. Padahal orang ini adalah orang yang paling nikmat hidupnya di alam dunia, semuanya dia miliki. Apa kayak kenikmatan dunia sekarang ini, apa semua dia miliki? Ya, semuanya dia miliki. Di an'ami ahli dunia. Ya ibna Adam hal ra'aita khairan qattu, apakah engkau pernah melihat kebaikan sedikit saja? Hal marra bika na'imun qattu, apakah engkau pernah merasakan kesenangan sedikit saja? Pernahkah? Fayaqulu la wallahi ya Rabbi. Perhatikanlah apa perkataannya. Padahal dia adalah orang yang paling senang hidupnya di dunia. La wallahi ya Rabbi. Tidak, demi Allah, belum pernah sama sekali. Itulah keadaan orang yang paling bahagia di dunia dalam tanda petik. Orang yang paling senang hidupnya di dunia, semua kepentingan hawa nafsunya tercapai, semua yang dia inginkan terpenuhi, tapi dia adalah orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang musyrik kepada Rabb semesta alam. Maka dia menganggap bahwasanya kehidupan dunia itu tidak ada artinya sama sekali. Wa yu'ta bi asyaddin nasi bu'san fid dunya. Kemudian didatangkanlah orang yang paling susah hidupnya di dunia, min ahlil jannah, namun sebenarnya dia adalah seorang penduduk neraka, penduduk surga. Mungkin dia susah hidupnya, sakit-sakitan, mungkin hartanya sedikit, mungkin tempat tinggalnya tidak mewah, mungkin dia tidak memiliki kedudukan yang tinggi di mata orang. Orang pada hakikatnya dia adalah seorang penduduk surga. Fayusbahu sabghatan fil jannah. Ketika dimasukkan di satu celupan di surga, fayuqalu lahu, kemudian ditanyakan kepadanya, ya ibna Adam hal ra'aita bu'san qattu, wahai anak manusia, wahai anak Adam, pernahkah engkau melihat kesulitan sebelum ini? Maka hal marra bika syiddatun qattu, apakah engkau pernah merasakan kesulitan sedikit pun? Fayaqulu la wallahi ma marra bi bu'sun qat. Dia katakan, demi Allah aku belum pernah merasakan kesusahan, wala ra'aitu syiddatan qat, dan sama sekali aku belum pernah melihat kesulitan. Maka ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, hadis-hadis ini sangat jelas menunjukkan kepada kita betapa sesungguhnya kehidupan dunia ini tidak sepantasnya kita jadikan dunia ini masuk ke dalam hati kita, dalam artian kita jadikan dunia ini sebagai cita-cita yang tertinggi dalam kehidupan kita, seolah-olah kalau kita tidak bisa makan, atau kita tidak sehat, misalnya sakit, atau kita tidak memiliki kesenangan dunia yang sebagaimana dimiliki orang lain, maka seolah-olah kiamat sudah tiba. Betapa banyak orang yang demikian ketika dia melihat orang lain memiliki kenikmatan-kenikmatan dunia dan dia tidak punya, dia seolah-olah saya ini tidak ada artinya hidup. Kenapa? Karena menurut dia kehidupan itu adalah diukur dengan kesenangan dunia. Dia adalah Rasulullah SAW, orang yang paling bersungguh-sungguh dalam beribadah, paling paham tentang dinul Islam. Beliau mengatakan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, "Mad dunya fil akhirati illa mislu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yam falyandur bima yarji." Rasulullah SAW mengatakan, tidaklah dunia ini kalau dibandingkan dengan akhirat kecuali seperti
sebuah jari yang diletakkan oleh salah seorang kalian di atas samudra. Ya, ada yang pernah pergi ke pantai, ya, ke laut, ya, silahkan masukkan jarinya ke dalam air laut. Falyandur bima yarji. Maka perhatikanlah bima yarji. Apa yang dia bawa ketika dia celupkan jarinya ke dalam lautan, kemudian dia angkat ke atas, apa yang tersisa? Lautan yang luas sekali. Kemudian dia masukkan satu jarinya yang kecil mungil itu dimasukkan ke dalam lautan, kemudian dia angkat. Nah, lihatlah apa yang tersisa. Maka itulah permisalan dunia dengan akhirat. Permisalan dunia dengan akhirat. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ayat-ayat tersebut dan juga hadis-hadis yang kita bacakan tadi ini menyadarkan kepada kita tentang pentingnya kita untuk memiliki cita-cita yang tinggi. Jangan memiliki cita-cita hanya rendah untuk memuaskan kepentingan-kepentingan dunia. Hendaknya seorang pemuda, seorang muslim dan muslimah itu menjadikan dunia itu sebagai apa? Sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair. Yang syair ini disebutkan oleh Imam Nawawi dalam awal-awal kitabnya Riyadhus Shalihin. Penyair itu mengatakan, Inna lillahi ibadan futana. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang cerdas, yang cendekia. Inna lillahi ibadan futana. Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang cerdas. Yang mereka itu apa? Mereka dikatakan dalam bait syair tersebut bahwasanya mereka melihat dunia, mereka ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Kemudian mereka melihat ternyata dunia ini adalah sementara saja. Dunia ini cuma sementara. Maka mereka menjadikan apa? Ja'aluha lujjatan. Mereka menjadikan dunia ini sebagaimana samudra. Wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Dan mereka menjadikan amal soleh itu sebagai perahu yang berlayar di atasnya. Dunia ini hanya sekedar samudra saja. Hanya sekedar lautan, sekedar jembatan bagi kita untuk berjalan menemui Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keridhaannya. Maka barang siapa yang ingin selamat, maka apa? Ittakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Maka dia menjadikan amal solehnya sebagai kendaraan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dari sini kita mengetahui betapa pentingnya seorang muslim memanfaatkan waktunya, apalagi di bulan-bulan Ramadan ini, ketika kebaikan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita menyadari hakikat apa yang seharusnya kita lakukan di alam dunia ini, dan kita tidak menjadikan cita-cita kita yang tertinggi itu adalah harta atau kedudukan dalam masalah dunia. Hendaknya kita jadikan cita-cita kita adalah akhirat. Cita-cita kita adalah apa? Akhirat. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan ilmu kepada kita. Dan yang terakhir, saya bacakan di sini sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin." Jadilah kamu di dunia seperti orang yang asing. Seperti orang yang asing, aw 'abiru sabilin, atau orang yang numpang lewat. Itu orang yang mengadakan perjalanan jauh, dan dia hanya berteduh dan mampir untuk melanjutkan perjalanan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik, memberikan kepada kita keistiqomahan, memberikan kepada kita ketakwaan, sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dosa-dosa kita diampuni dan amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kami mengucapkan jazakallahu khairan katsiran kepada Ustadz yang telah menjelaskan kepada kita berkenaan dengan tema pada hari ini. Semoga dapat memberikan kemanfaatan bagi kita sekalian, sehingga benar-benar kita menjadi orang-orang yang mempersiapkan diri di hari pembalasan kelak. Ya baiklah, iman fillah azani wallahuakum. Alhamdulillah kita telah kembali lagi berjumpa di season yang kedua, yaitu season tanya jawab bersama Ustadz Ari Wahyudi Abdullah Ta'ala, berkenaan dengan sebuah tema, dunia di tanganku dan akhirat di hatiku. Ya baiklah Ustadz, akan kami bacakan pertanyaan yang berkenaan dengan tema pada pagi hari ini. Ustadz, apakah ada batasan-batasan atau suatu kaidah-kaidah yang dianjurkan oleh Rasul dalam mencintai dunia dan seisinya? Tafadhal Ustadz. Alhamdulillah, wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa ala hawla wa la quwwata illa billah. Abad. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah.
sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya kita hidup di dalam dunia ini adalah sementara saja. Kita tidak boleh menjadikan dunia ini sebagai puncak atau cita-cita kehidupan kita. Makanya suatu ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepada saya suatu amalan yang apabila aku amalkan maka Allah akan mencintaiku dan orang-orang pun akan mencintaiku." Maka Rasulullah mengatakan, "Izhad fi dunya yuhibbukallah washad fi ma indan nas yuhibbukan nas." Hendaknya engkau zuhud di dunia, niscaya Allah akan mencintaimu, dan engkau zuhud terhadap apa yang ada pada diri manusia, maka manusia pun akan mencintaimu. Dalam hadis ini, Ibu sekalian, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk zuhud di dunia. Itu apa? Zuhud di dunia. Hendaknya orang itu di dunia itu hidup dengan zuhud. Apa makna zuhud? Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Zuhud yaitu seorang meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Pahami? Ini pengertian dari zuhud. Ya, dari zuhud itu adalah meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Maka maknanya, kalau misalnya seorang itu punya harta, punya kedudukan, tapi dia bisa manfaatkan untuk mendapatkan pahala di akhirat, mendapatkan balasan dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mengapa dia kaya, tidak mengapa dia memiliki kedudukan yang tinggi di masyarakat. Akan tapi dia gunakan kedudukannya tersebut, dia gunakan hartanya tersebut untuk berdakwah, untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang semacam ini meskipun dia kaya, meskipun dia adalah orang yang terkenal, meskipun dia adalah orang yang tinggi kedudukannya di mata manusia karena jabatannya misalnya, maka dia adalah orang yang zuhud. Karena dia meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya di akhir. Bukan dia kaya, iya dia kaya. Tapi apa? Dia gunakan hartanya untuk kemanfaatan di negeri akhirat. Dan zuhud ini tingkatannya lebih tinggi daripada wara'. Karena apa? Karena wara' itu adalah seorang meninggalkan sesuatu yang berbahaya di akhirat. Yaitu dia meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan. Maka zuhud itu lebih tinggi. Maka seorang yang zuhud, maka bisa jadi dia setiap hari bersedekah. Itu orang yang zuhud. Kenapa? Karena dia punya banyak harta. Orang yang zuhud, dia bisa memiliki kedudukan yang tinggi di mata manusia. Allah Ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, untuk selanjutnya, apakah orang-orang sufi yang mereka tidak mempedulikan pada kehidupan dunia, apakah mereka bisa disebut dengan zuhud, Ustaz? Ikhwatillah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana sudah kita jelaskan bahwasanya hakikat zuhud itu seorang meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat di akhirat. Maka maknanya apa? Kalau sesuatu itu adalah bermanfaat bagi negeri akhirat dia, maka dia akan ambil, maka dia akan laksanakan sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Ihris ala ma yanfa'u." Rasulullah memerintahkan, bersemangatlah kamu terhadap apa-apa yang bermanfaat bagimu. Ya, bermanfaat dalam masalah dunia maupun dalam masalah agama. Karena kita tidak bisa hidup di dunia ini tanpa dunia. Ya. Kita tidak bisa hidup di dunia ini tanpa dunia. Ya kan? Kita tidak bisa hidup tanpa makan. Dalam artian, orang kalau tidak makan berhari-hari, tidak minum berhari-hari, ya, dan seterusnya, maka akhirnya secara kauni, secara qadari, maka dia akan mati. Maka orang yang dilakukan sebagaimana orang-orang sufi, yaitu dengan tidak meninggalkan, tidak bekerja, kemudian hanya berpangku tangan, sehingga justru menyusahkan orang lain. Yang semacam itu tidak memiliki perhatian untuk bagaimana mencari ma'isyah, ya, bagaimana menghidupi rumah tangganya, bagaimana memberikan makan kepada anak dan istrinya, maka itu bukan zuhud. Itu bukan zuhud. Karena hakikat zuhud itu seorang meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat baginya di akhirat. Nah, sementara kita tahu bahwasanya memberikan nafkah kepada anak dan istri, misalnya seorang itu sudah punya keluarga, ya, atau kepada dirinya sendiri bahkan, itu adalah bernilai pahala. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, "Innaka la tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha." Tidaklah engkau memberikan suatu nafkah, suatu infak umum, kecuali kamu akan mendapatkan pahala atasnya. Hatta ma taj'alu fi fami imra'atika, sampai apa yang engkau berikan kepada di mulut istrimu. Wa adamu ma indallahi ajran, dan yang paling besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Ma anfaqta li ahlik,
yaitu apa yang kau infakkan kepada keluargamu. Maka apa yang dilakukan oleh sebagian orang sufi yang mereka tidak bekerja, kemudian berpangku tangan, tidak memiliki kegiatan, aktivitas untuk mendapatkan ma'isyah, menghidupi keluarganya, maka ini bukan zuhud. Bahkan ini adalah perbuatan yang berdosa karena dia melalaikan kewajibannya, yaitu memberikan nafkah kepada orang-orang yang wajib dia berikan nafkah. Wallahu a'lam. Nah Ustaz, untuk selanjutnya, kami seorang pemuda, terus bagaimanakah kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi akhirat kelak Ustaz? Tafadhal. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana mempersiapkan diri untuk menghadapi akhirat kelak? Maka sebuah pertanyaan yang sangat bagus, dan jawabannya sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Ashabul Kahfi, orang-orang yang terperangkap di dalam gua, yang mereka adalah para pemuda yang mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena kebaikan yang ada pada diri mereka. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang mereka, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Bagaimana kita menyambut negeri akhirat? Maka jadilah seperti Ashabul Kahfi. Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan pemahaman yang benar, dengan akidah yang benar, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan kesyirikan. Wa zidnahum huda, maka Allah tambahkan kepada mereka hidayah. Demikian juga pemuda yang sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim tentang 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh dalam aktivitas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pemuda apabila dia ingin mendapati negeri akhiratnya adalah negeri yang penuh kebahagiaan, yaitu di surga, maka hendaknya dia menyiapkan dirinya dengan iman, dengan ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekalah kalian, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Dan terlebih khusus lagi para pemuda, Rasulullah SAW memberikan perintah, ya ma'syaras sabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah mampu untuk menikah, falyatazawwaj. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena dengan menikah itu akan menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya wa man lam yastati' fa alaihi bisawm. Barang siapa tidak bisa menikah, maka hendaknya dia berpuasa. Fa innahu lahu wija'un. Karena dengan berpuasa itu akan memutuskan syahwatnya. Maka tepat sekali dalam kesempatan bulan yang mulia ini, hendaknya para pemuda kembali melatih diri, ya, untuk memangkang hawa nafsunya, untuk meninggalkan apa yang dia sukai karena Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kemaksiatan yang mungkin dahulu pernah dia lakukannya, dengan taubat yang ikhlas, taubatan nasuha. Allah taala alam bisawab. Ustaz, ini ada pertanyaan terakhir yang mungkin kurang berkenaan dengan tema pada saat ini. Ada pertanyaan yang masuk, apakah istihadah itu membatalkan puasa Ustaz? Allah taala alam, bisa ditanyakan kepada ustaz yang lain. Nah Ustaz, baiklah iwan filazani Allahuakum, demikianlah perjumpaan kita bersama Ustaz Arif Wahyudi Abdullah Ta'ala berkenaan dengan kajian remaja pada pagi hari ini dengan mengangkat sebuah tema, dunia di tanganku dan akhirat di hatiku. Semoga dapat memberikan kemanfaatan bagi kita sekalian, sehingga kita para pemuda dan kaum muslimin benar-benar mempersiapkan diri untuk menuju hari akhirat kelak dengan baik, sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW. Ya baiklah, ikhwan fillah azanillahu, kami yang bertugas mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dalam kami menyiarkan dan menghadirkan kajian pada sesi pagi hari ini. Kami akhiri pertemuan kita pada kali ini, dan insyaallah kita akan bertemu kembali pada kajian-kajian yang lebih bermanfaat di lain dan waktu kesempatan. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.